Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan membuat resumen dari makalah kelompok 10 yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah. Adapun konsep desentralisasi pendidikan. Desentralisasi sebagai konsep organisasi mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Desentralisasi tidak dimaksudkan untuk memperbesar ketimpangan antara daerah dengan pusat atau antara daerah yang ada di Indonesia, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dengan tidak mengabaikan Bhinneka Tunggal Ika. Definisi manajemen berbasis sekolah. Salah satu model desentralisasi yang diterapkan dalam manajemen persekolahan adalah school-based management atau manajemen berbasis sekolah. School-based management diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan semua sumber demi tercapainya kemandirian. Pada MBS tersebut terkandung nilai prakarsa, kreativitas, pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian. Semua itu menjadi nilai pokok bagi tumbuhnya keunggulan sekolah. Bahwa MBS merupakan suatu model desentralisasi dikemukakan Dimmer dan Davis, yakni school-based management sebagai suatu model desentralisasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Adapun esensi manajemen berbasis sekolah dibagi menjadi 4. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, pemberdayaan. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, fleksibel. Adapun tujuan manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi 2. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan. Adapun prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi 6. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, profesionalisme. Yang kelima, memiliki wawasan ke depan. Yang keenam, sharing authority. Adapun pelaksanaan manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi 2, yaitu manajemen peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, peningkatan kontribusi dan partisipasi sekolah. Partisipasi masyarakat. Dewan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi 3. Pengertian dan fungsi dewan sekolah. Yang kedua, tujuan dewan sekolah atau komite sekolah. Yang ketiga, menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Yang keempat, tujuan pengawasan. Pengawasan secara umum bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Menurut Fatah, tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah untuk membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya, melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan dalam rencana dan program, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaannya serta evaluasinya senantiasa dipantau dan diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan. Yang kelima, fungsi pengawasan. Pengawasan yang efektif berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini yang sanggup memberikan informasi awal mengenai persiapan program, keterlaksanaan program, dan keberhasilan program. Yang keenam, prinsip kerja pelaksanaan pengawasan.
Adapun prinsip kerja pelaksanaan pengawasan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, prinsip kesisteman. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, prinsip organisasi. Yang keempat, prinsip koordinasi. Yang kelima, prinsip komunikasi. Yang keenam, prinsip pengendalian. Yang ketujuh, prinsip integritas. Yang kedelapan, prinsip objektivitas. Yang kesembilan, prinsip futuristik. Yang ke-10, prinsip preventif. Yang ke-11, prinsip represif. Yang ke-12, prinsip edukatif. Yang ke-13, prinsip korektif. Dan yang terakhir, prinsip 3E, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.